dosa-dosa untuk siapa? Li talibil ilm, untuk para penuntut ilmu, sampai ikan yang ada di dasar lautan. Itu poin pertama. Kita nuntut ilmu di malam hari ini. Sebelumnya kita itu kan sholat, jamaah sekalian. Kalau kita perhatikan makna ini, kita bersyukur telah duduk nuntut ilmu, ataupun yang menyaksikan lewat video. Kita tadi kan sholat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man qala hina yasma'ul mu'adzin." Siapa yang membacakan doa ketika muazzin telah mengumandangkan azannya, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa qala raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasul wa bil islami dina." Kata Allah, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Diampuni dosa-dosanya. Tadi kan kita juga melangkahkan kaki kita untuk masuk ke masjid. Di dalam satu hadis, satu peletakan kaki itu bisa mendapatkan 1 derajat, atau dalam riwayat lain 1 pahala. Peletakan kaki yang kedua untuk menghapuskan dosa. Nah, kita tadi sholat maghrib, ya, sholat maghrib. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza ammana al-imam fa'aminu." Kalau imam sedang mengucapkan amin, maka ikutlah kalian mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah. Barang siapa yang tepat aminnya itu sesuai dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dihapuskan dosa-dosanya. Tadi kita berzikir jamaah, man qala fi kulli dubur salatihi aw man sabbaha fi kulli dubur kulli salatihi. Barang siapa yang mengucapkan tasbih, pertama tasbih 33 kali, wa hamidallah salasan wa salasin, 33 kali dia mengucapkan alhamdulillah, Allah wa kabbarallah salatan wa salatin, kemudian dia mengucapkan takbir 33 kali, wa tabba kalamahu, dan juga dia melengkapinya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi walau kana ka zabadil bahar, akan diampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebuih lautan. Ada lagi jamaah sekalian, inilah berkahnya kita. Kalau kita nunggu di antara 2 sholat, malam hari ini kita habis maghrib nunggunya isya, latusallil malaikati ala ahadikum, malaikat akan bersolawat, maksudnya berdoa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa dari hambamu yang ini, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah hambamu yang ini. Berkali-kali disuruh kita untuk bahagia, berkali-kali dosa kita sudah. Bayangkan saja, makanya banyak orang yang bertahan, futur datang, kebalasan datang, gantung iya, tapi dia tetap istiqomah di jalur ini. Kenapa? Dia sudah bisa memaknai semua yang tadi kita bacakan. Dosa diampuni, ampuni lagi, ampuni lagi, ampuni lagi, ampuni lagi. Balik ke rumahnya dengan hati yang lapang, bahagia. Semoga kita semua diberikan taufik dan kita semua dapat berbahagia jamaah sekalian. Kemudian kita juga bersalawat, juga mengucapkan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat berkumpul di telaganya esok, dan semoga kita bisa sesurga bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kemudian jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pembahasan kita kali ini sebenarnya pernah kita bahas, tapi
Ya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita murojaah. Barangkali ada yang lupa, barangkali ada yang kelewatan, dan tidak ada salahnya kalau kita murojaah sebagai pengingat kembali agar kita balik cepat ke jalan yang hak, agar kita sama-sama bisa untuk apa? Menghindar kembali. Karena kita ini mukmin, namanya mukmin itu banyak kekosongan, banyak celahnya. Ya, kata Rasul, kita itu seperti onta. Hampir saja tidak ditemukan satu onta pun yang sempurna. Ya, baik. Kita lihat sekarang. Setelah kemarin kita membahas tentang masalah penyakit hati. Masih ingat coba bahasa apa kemarin? Ya Allah. Bahas tentang kemarahan. Bahas tentang kemarahan itu penyakit hati. Namanya kalau kita sudah memperbaiki hati, berarti kita harus memperbaiki lisan. Memperbaiki lisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Mu'adz bin Jabal. Ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan kuffa alaika hadza. Dipegang lidahnya, wahai Mu'adz, hati-hati dengan perkara ini, lisan. Fahal yakubbun nas ala wujuhihim aw qal ala madahirihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak manusia yang diseret dan wajahnya ada di bawah tanah, diseret dengan wajahnya di dalam neraka, kecuali itu karena lisannya. Di hadis yang lain jamaah sekalian, aktsar ma yudkhilu ad-das ad-dara al-ajwafan. Yang seringkali menjadi sebab manusia dilemparkan ke neraka adalah, salah satunya adalah di antara dua bibir, yaitu lisan. Patut diperhatikan jamaah sekalian, masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan lisan ini yang akan kita bacakan. Tapi sebelum itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, apa itu ghibah? Pembahasan kita yang pertama tentang ghibah. Sekarang ini sudah musimnya sekarang ini. Ya, baik orang yang sudah paham ilmu, baik orang yang sudah masuk ke majelis sunnah, apalagi yang awam, semuanya itu tentang pilihannya. Pilihan pemilu jamaah sekalian. Dikorek-korek, dicari aibnya, dibicarakan, tidak dibicarakan di umum, tapi bicarakan di grup misalnya. Oh, saya punya calon nih kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak calon bodoh, banyak kekurangan, sering gini, sering gitu. Gak sadar kalau itu sudah masuk ke ranah ghibah. Tapi nanti kita sebutkan ada ghibah yang dibolehkan. Ya, tidak terburu-buru jamaah sekalian. Kita simak dulu kata muallif di dalam kitab Al-Ahaditsul Akhlaq berikut ini. Beliau membawakan satu judul, Dzammul Ghibah wad Dabibah was Sukhriyah. Tercelanya ghibah, adu domba, dan juga saling mengejek, saling mengejek. Wa ammal ghibah fa inna Allah Ta'ala yaqul wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Baik. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi ba'd al-ayah harramallahu 'alal mu'min an yaktabal mu'mina bi syai' kama harramal maitah. Baik. Dalil tentang pengharaman ghibah sekarang ini jamaah. Jadi hukum ghibah itu ada dua, perselisihan ulama.
Yang pertama, ada yang mengatakan kalau ghibah itu dosa kecil. Itu ada sekitar 2 sampai 3 ulama yang mengatakan kalau ghibah, gosip itu dosa kecil. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Mereka gunakan dalil pakai logika. Kenapa? Karena ghibah hampir semua orang pasti melakukannya. Namanya dosa besar, pelakunya dikatakan fasik. Berarti kita semua ini orangnya fasik. Itu. Maka kalau kita katakan dia dosa besar, semua orang beriman orangnya fasik. Karena semua kita pasti pernah gegibah, gosip, mohon maaf. Ya, itu yang pertama. Tapi jumhur atau mayoritas para ulama mengatakan kalau ghibah itu dosa besar. Ya, dalilnya mana? Dalilnya tadi kita sebutkan. Tahu tidak jemaah sekalian bedanya dosa besar sama dosa kecil? Kalau dosa kecil itu nggak ada dia ancaman dunia maupun di akhirat. Sekedar penyebutan ini salah, ancamannya nggak ada. Tapi kalau dosa besar itu disebutkan ancamannya di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia dikatakan sebagai bangkai, mohon maaf, bangkai. Ya, itu sudah ancaman. Kita seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Ya. Dalil yang kedua bahwasanya ghibah ini adalah dosa besar, yaitu di hadis Nabi Muhammad pernah jalan sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian mematahkan batang kecil kurma, dipatahkan 2 untuk kuburan ini 1, untuk kuburan ini 1. Kemudian disebutkan kenapa dilakukan seperti ini. Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yatatahharu min baulihi wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Salah satunya adalah karena orangnya sering adu domba. Di hadisnya Ibnu Abbas, orangnya sering gegibah. Ibnu Hajar mengomentari, gibah sama namimah itu saling berdekatan. Kita nggak bisa mengadu domba tanpa sebelumnya kita gegibah terlebih dahulu. Itu azab kubur. Berarti kalau sudah ancaman azab, gibah itu masuk ke kategori dosa mana jamaah? Besar. Di hadis yang lain, nanti kita akan lihat hadisnya di sini. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj diperlihatkan sebagian azab dari neraka. Ada orang-orang yang kukunya dari logam, dari tembaga yang tajam jamaah sekalian, kemudian dia merobek-robek wajahnya sendiri dan dadanya sendiri. Ditanya, ya, man haula, kata Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril mengatakan, haula illadzina ya'kuluna luhuma ikhwanihim. Mereka ini adalah orang-orang yang memakan bangkai dari saudaranya sendiri. Ya, jadi kita sepakat ini bukan dosa kecil, hati-hati. Periksa lagi grup-grup keluarga kita. Ya, nanti kita akan sebutkan gimana cara kita untuk membatasi lingkungan yang penuh dengan pergibahan. Ya, nanti kita sebutkan. Kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ibnu Abbas rahimahullah berkata, mengomentari ayat yang tadi kita bacakan, harramallahu 'alal mu'min ayyaktabal mu'mina bisyai. Allah haramkan seorang mukmin untuk dia menggosipi saudaranya dengan sesuatu apapun. Ya, mau itu masalah dunia jemaah. Masalah dunia untuk kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, untuk sukunya kita, untuk pekerjaan, gak boleh. Nanti untuk dirinya orang lain tuh dibahas lagi tentang wajahnya, dibahas tentang akalnya. Ya, gak boleh jamaah.
Bising, mau itu urusan dunia apalagi akhirat. Ya, apalagi akhirat. Kemudian kama harramal baita, Allah haramkan ghibah sebagaimana Allah mengharamkan bangkai. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan satu kisah dari sahabat Nabi yang mulia Amr bin As. Ya, Amr bin As radhiyallahu anhu pernah jalan sama murid-muridnya. Kemudian ala baglin mayyitin qad tafakha, melewati satu ekor bagel. Bagel itu kayak perandakan keledai dan kuda. Sudah jadi mayit, sudah jadi apa namanya, bangkai. Ya, baunya busuk sekali. Kemudian fawaqafa alaih. Kemudian Amr bin As ini dia diam di situ, di tempat sumber bangkai tadi. Wallahi, kata beliau, demi Allah, la ayyakula ahadukum min hada hatta yabla'a jawfah. Ya, ada orang yang memakan bangkai ini sampai penuh dia punya rongga mulutnya. Khairul lahu min ayyaktaba akhi, min ayyaktaba akhu. Itu lebih baik untuk dia daripada dia menggosipi saudaranya. Makan bangkai saja jamaah sekalian itu lebih baik daripada kita mencoba menggibahi saudara kita, apalagi kalau dia seiman. Hati-hati jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nanti kita sebutkan sebab-sebab gibah itu, bentuk-bentuknya kayak gimana. Terkadang mungkin kita sudah melanggarnya tanpa kita sadari, maka kita belajar insyaallah. Kemudian kita diperkenalkan dengan ta'riful ghibah. Pengertian dari ngegosip itu apa? Ya. Apa pengertiannya? Disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah? Kalian tahu tidak apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal dzikruka akhak bima yakrah. Ya, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang di mana saudaramu itu membenci hal tersebut. Ada ulangi dalam bahasa Arab, dzikruka akhak bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu, ya, sesuatu yang dia atau saudaramu ini benci untuk disebutkan. Benci untuk disebutkan. Ya, itu dia ghibah. Itu dia ghibah. Dan ghibah ini sendiri dari kata ghaibun, qaba yaghibu. Ya, apa itu qaba yaghibu, ghaib? Tidak hadir, tidak ada. Jadi kalau dia gak ada, terus kita sebutin kekurangannya, hal yang dia benci, itu sudah ghibah. Tapi jamaah sekalian rahimahullah, ada pertanyaan, kalau dia memang suka disebut seperti itu, misal kapan datangnya si kurus ini, tapi orang tersebut suka dipanggil pakai kurus. Atau yang lain, kapan datangnya si paling lemot misalnya, ya akalnya gini, kapan datangnya dia, tapi orang tersebut suka untuk dipanggil demikian, apakah dia masuk ke ghibah? Tidak. Tapi dia tetap berdosa karena dia memanggil dengan panggilan yang buruk. Wala tadabazu bil alqab. Jangan kalian panggil, saling memanggil dengan panggilan yang buruk, tetap dapat dosa. Tetap dapat dosa. Lanjutan ayat hadis tadi, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Lalu Rasul, bagaimana kalau aku sebutkan tentang yang dimana sesuatu ini sudah ada pada saudaraku? Memang dia itu pembohong wahai Rasul, dia itu pemalas wahai Rasul.
Kita ini sebutin sesuatu yang real, yang nyata tentang dirinya. Memang dia itu kurus, memang dia itu gemuk, memang dia hitam, wahai Rasul, mohon maaf. Bagaimana kalau memang itu terjadi pada dirinya? Kita enggak buat-buat, memang kenyataannya seperti itu. Kata Rasulullah, "In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu." Kalau memang itu sesuai dengan aslinya, itu sudah ghibah. Kalau dia sesuai dengan real kenyataannya, oh kamu ini pendek misalnya, memang dia pendek, engkau sudah menggibahnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau perkataanmu enggak sesuai dengan kenyataannya, maka engkau telah melakukan ghibah plus. Dia dapat dosa 2 kali jamaah. Dia ngegibah, dia ngebohong. Dia ngegibah, maka kita sebutkan gibah plus. Bahaya ya, bahaya. Jadi ini hadis riwayat Muslim. Kami ulangi ya supaya sama-sama bisa difahami. Ya, gibah itu penyebutan yang dimana orang itu tidak ada di sekitar kita. Ya, penyebutan tentang seseorang yang enggak ada di sekitar kita. Ya. Kemudian penyebutan ini kalau dia sesuai dengan kenyataannya, dia telah bergibah atau ngegosip. Tapi kalau dia tidak terjadi sesuai dengan perkataan dia, maka dia telah mendapatkan 2 dosa. Dia ngegibah, dia juga telah berbohong. Jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk di sebab-sebab ghibah. Ini sebab-sebab harus kita jauhi diri kita nih. Ya, jauhi diri kita. Ya, sebab-sebab melakukan ghibah. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan juga disebutkan beberapa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah bumbu majelis. Ibarat garam di suatu masakan. Kurang afdol kalau enggak ngegibah. Kurang paten kalau enggak ngegibah. Itu sebagai bumbu majelis. Biasanya kita kalau sudah habis materi, mulailah. Ya, hidangan penutupnya yaitu bangkai temannya sendiri. Ini sering terjadi jamaah sekalian. Dan ini berlaku di offline maupun online. Ya, maupun online, dan sering kali terjadi. Yang kedua, sebagai sinkronisasi pertemanan. Sinkronisasi, penyambung. Kalau sudah A sudah mulai ngegibah, B, C, D dia yang E, kalau nggak ngegibah agak ada yang kurang, gitu, paham? Jadi untuk penyambung pertemanan. A yang pencetusnya, oh ternyata fulan tuh ya, coba fulan tuh nggak kelihatan sholat subuh tuh, oh iya juga ya, mulailah sambung si B, mulailah nyambungnya si C. Kalau si D nggak nyambung, itu nggak sinkron pertemanannya, dia takut kehilangan temannya, dia takut kehilangan pergaulannya, akhirnya ikut-ikutan. Itulah sebab ghibah. Maka hadirin, kalau sudah ada pencetusnya, antum gak berani untuk menegurnya, silahkan out dari majelis tersebut. Cari alasan karena gak berkah majelis yang penuh dengan ghibah-ghibahan. Ya. Kemudian yang ketiga, sebelumnya kalau ada pencetus ghibah, bagaimana cara kita untuk menegurnya? Pertama, antum ingat ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bad radda an irdi akhi raddallahu wajahu an dari jahannam yaumal qiyamah. Barang siapa yang menolong kehormatan temannya, dia itu menolak untuk dinistakan kehormatan temannya, dia tolak itu, maka Allah akan tolakkan wajahnya dari api neraka.
Kemudian mulai antum tegur, akhi, gak boleh. Sadar gak akhi, kita sedang memakan daging bangkai dari teman kita itu. Ya, ya kita tegur. Kalaupun gak bisa, ya sudah, wassalam. Berangkat, assalamualaikum, pergi. Bismillah. Yang selanjutnya adalah hasad. Sebab ghibah itu karena hasad, penyakit hati. Lagi-lagi kita bahas penyakit hati. Ya, kalau kita sudah dipertemukan ada teman yang dia membicarakan saudara kita, suatu saat kita pun akan diperlakukan seperti itu. Jauhi orang-orang yang memiliki penyakit hati. Penyakit hati itu lebih cepat menularnya daripada penyakit flu dan batuk. Coba. Hari ini kita sedang mendengarkan cerita-cerita orang lain dari mulut fulan yang kotor. Suatu saat kita yang menjadi pemeran utama dari mulutnya dia. Hindari, penyakit hati itu cepat menularnya. Ya, baik. Kemudian yang keempat itu karena riya. Maksudnya apa? Dia menceritakan keburukan orang lain supaya manusia itu mengangkat-ngangkat dirinya. Fulan tuh gak pernah dia sedekah, ya, tapi dia tuh ingin diberitahu, ingin divalidasi oleh orang lain supaya dia rajin sedekah. Oh itu fulan tuh gak pernah saya lihat sapertaba, supaya dia terkenal kalau orangnya itu saperta. Oh orang ini gak pernah hadir kajian. Oh orang ini gini dan gitu, itu riya. Ini gak terlihat jamaah sekalian, ini lebih sulit. Orang yang merasa diri lebih baik sulit dinasehati daripada orang yang melakukan keburukan. Orang yang merasa diri paling angkat, paling atas sulit dinasehati. Makanya kita hindari saja pertemanan yang seperti ini, ya. Perlingkungan-lingkungan negatif, apalagi kalau sudah ada penyakit hati, sekedarnya saja kita berteman. Untuk dijadikan teman dekat, ucapkan tidak dulu. Bahaya jamaah sekalian, bahaya. Dari ghibah ini muncul namimah. Setelah namimah, adu domba, muncul lagi sukhriyah, saling ngejek secara terang-terangan. Kita saksikan, iya kan? Di media sosial kita banyak kita saksikan. Orang sudah berkubu-kubu, saling serang pihak ini, pihak itu. Semuanya berawal dari mana? Ghibah. Hati-hati dengan. Dan kita juga sebagai kepala rumah tangga, kalau sudah ada kita temukan di rumah kita ada sumber-sumber percikan ghibah dan gosip, keluarga kita sedang menonton infotainment yang berkenaan dengan artis fulan, sudah ganti pakai channel yang lain jamaah sekalian. Ya, kalau kita temukan juga di media sosial kita, ya medsosnya kita, hal-hal yang berbau ghibah, tutup cepat-cepat jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian jamaah sekalian, insyaallah setelah azan kita jelaskan sedikit tentang ghibah yang dibolehkan. Gak semua ghibah itu haram jamaah sekalian. Insyaallah setelah azan kita sebutkan gimana ghibah yang dibolehkan dan gimana caranya supaya kita bisa taubat dari perkara ghibah. Tafadhal, kita lanjutkan setelah azan.
Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Seperti yang tadi kita katakan, gak semua ghibah itu dilarang. Bahkan wajib kita melakukannya. Ya, karena tadi setiap yang darurah itu tubihu al-mahzurat. Kaidah ulama, yang darurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang dilarang. Ingat darurat, kalau sudah darurat. Dan darurat ini kata para ulama, ad-daruratu tuqaddaru biqadarihi. Darurat ini ada hitungannya, perhitungannya. Ya, nggak boleh kita lebih-lebihkan yang darurat ini. Misal kayak kita makan, makan daging babi. Bukan selama beberapa hari makan terus daging babi tersebut. Nggak, sebagai supaya kita bertahan hidup saja. Sekedarnya, gak selama-lamanya kita makan gitu dengan alasan darurat, gak. Sekali kalau kenyang cukup sudah, bertahan untuk beberapa hari. Kalaupun masih tidak kita temukan apapun yang kita makan lagi daging tersebut sekadarnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi yang pertama, kondisi kita boleh bergibah saat mutazalim, saat kita menjadi korban dan kita mau melaporkan ke pihak yang berwajib, atau atasan kita, atau bosnya kita adukan. Kalau kita sudah dizalimi, ya nanti jangan sampai kita dengan alasan gibah gak mau cerita, datang misalnya ke polisi, maaf pak, saya mau laporan, saya barusan dipukul. Oleh siapa? Gak boleh pak, gibah dosa, gak. Atau kasih tahu pak polisinya. Ya, ingat kalau mutazalim boleh. Kalau kita menjadi korban mau melapor boleh. Itu yang pertama. Yang kedua itu al-mu'arrif. Siapa al-mu'arrif? Orang yang mengidentifikasikan seseorang. Orang yang ingin menerangkan keadaan seseorang. Hadisnya ya seperti yang terkenal itu, hadis Fatimah binti Qais yang mau menikah dilamar sama dua orang, Muawiyah sama Abu Jahab. Nabi mengomentari, ambal Muawiyah fasu'luk la malalahu. Adapun Muawiyah dia miskin. Fatimah kan punya uang, kedudukannya tinggi. Ya. Kalau Muawiyah miskin, gak ada hartanya. Wa amma Abul Jahab fala yad'u al-usa atau asa ala atikihi. Adapun Abu Jahal, dia itu seringkali memukul wanita. Dia gak pernah menaruh tongkatnya itu di atas pundaknya. Untuk apa? Gambaran kalau tongkatnya dipakai pukul terus. Itu dibolehkan dengan menyebutkan nama dan jangan disebarluaskan. Cukup personal atau privat kita dengan orang yang minta pendapat kita. Cukup dengan orang ini saja, bukan disebarkan di status. Muawiyah miskin, Jahab gini-gini, nggak boleh. Kalau ada orang nanya ke orang alim yang tahu kondisi, ini kan perihal darurat. Orang ini mau nikah sama fulan bin fulan, pilihannya ada dua, silakan dikasih komentar. Hingga Nabi menyarankan untuk menikahi Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid. Inilah penting kalau masalah nikah itu, pentingnya kita tuh nikahnya sekufu, setara. Jangan terlalu tinggi gitu, ekspektasinya terlalu tinggi. Akan gak cocok seperti pernikahannya Zainab sama si Zaid yang gak bertahan lama karena Zainab kedudukannya tinggi sekali. Zaid kan biasa saja, bahkan bekas budaknya Nabi. Apa kurangnya mereka ini padahal sama-sama sahabat. Akhirnya belum beberapa lama mereka pun berpisah. Ini yang kedua, mutazalim, mu'arif. Yang ketiga adalah al-muhadir. Ya, al-muhadir. Ya, al-muhadir ini orang yang melihat kemaslahatan. Dia itu yang memberikan kehati-hatian untuk orang lain. Contoh nih, ada penduduk baru di Dompu misalnya, mau domisili Dompu,
Kira-kira ada nih harus bertetangga sama siapa? Ini ada perubahan ini ada desa ini, ada satu wilayah kosong. Dan kita minta saran orang lain, dan orang lain ini yang dikatakan al-muhadir, yang memberikan kehati-hatian. Oh, jangan di kampung situ tetangganya misalnya, mohon maaf ya, tetangganya kurang menerima orang baru, orang pindahan, ya. Jangan di tetangga ini dia kurang jarang sholatnya dan lain sebagainya. Itu namanya al-muhadir. Kita memberikan keterangan, kewaspadaan kepada orang lain, ya, untuk memberikan maslahat. Kemudian yang keempat, kita boleh ngegibahin orang yang dia itu sudah jelas-jelas melaksanakan kemaksiatan, supaya kita bisa menghindari manusia dari orang itu. Dan boleh kita umumkan, kan dia sudah secara terang-terangan melakukan dosa, mabuk misalnya, zina secara terang-terangan, ya, dia korupsi misalnya, itu boleh kita gibahin. Dan boleh juga kita publiskan, supaya manusia ini apa? Sudah terhindar dari orang yang punya sifat seperti ini. Ya, contoh lain ketika para ulama mentahzir beberapa dari kaum muslimin misalnya, supaya kita nggak dekat-dekat karena fatwanya berbahaya. Dan fatwanya dia sudah tersebar cukup amat luas. Apakah kita boleh kita dekati, nasihati? Boleh. Kalaupun nggak bisa, kita pun ikut suarakan. Itu boleh, ya, itu boleh. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kalau ada pertanyaan kayak gini jamaah, ya, ada orang cari Pak Agus misalnya, dia cari Pak Agus, ya, mohon maaf, kau cari Pak Agus yang gimana? Di sini di desa ini ada dua Pak Agus, ya, ada Pak Agus yang, ya, mohon maaf ya, ada Pak Agus yang dia itu gemuk, ada Pak Agus yang kurang gemuk. Ya, kalau bagian situ boleh atau tidak? Bolehkah kita gibah? Boleh. Ya, tapi kita pilihlah pertanyaan yang gak ngegibah, supaya gak masuk di perselisihan ulama. Pak Agus ya dari Dompu atau dari Bima? Kalau ada pertanyaan seperti itu yang lebih baik. Kadang ada ulama Jawa sekalian, dia itu sedang, maksudnya dia tuh diidentifikasikan dengan hal yang merupakan kekurangan tubuhnya dia. Contohnya Sulaiman bin Mihran dipanggil pakai al-a'mash, kakinya pincang, gak jalan dengan normal. Contohnya lagi gurunya Abdurrahman bin Hurmuz, dia disebut dengan al-a'raj, matanya ada gangguan sebelah, makanya dipanggil al-a'raj. Itu untuk identifikasi, itu boleh. Bagaimana cara kita bertaubat? Cara kita bertaubat untuk masalah ghibah ini, ya, ada dua caranya jamaah sekalian. Ya, cara kita untuk bertaubat. Yang pertama, ingat dalil tentang keharaman ghibah. Ingat dalil tentang keharaman ghibah, ya, dan lebih menyakitkan kembali saat nanti di hari esok kita itu memberikan pahala untuk orang yang kita benci dahulu. Itu kan bikin sedih. Makanya kata Hasan al-Basri ketika didatangi oleh seorang, "Wahai Hasan, engkau telah menggibahku." Kata Hasan al-Basri, "Siapa engkau yang berhak untuk pahala diriku? Kalaupun aku dibolehkan untuk bergibah, maka aku akan menggibahi kedua orang tuaku, karena mereka yang lebih berhak atas pahala dari diriku." Itu kalau gibah diboleh, maka cukup amat sedih kalau kita saksikan nanti di hari kiamat kita akan mentransferkan pahala kita untuk seseorang yang kita paling benci. Hindari gibah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, gibah kepada orang lain. Ingat jemaah, kalau gibahnya kita itu kepada orang lain dan dia gak tahu kalau kita sedang ngegibahin dia, maka hendaknya kita memperbaiki citra buruknya. Kita puji-puji kita di majelis yang dimana kita pernah ngegibahin dia. Kemudian kita berdoa agar Allah mengampuni kita dan dirinya, agar Allah kasih juga pahala yang berlebih untuk dirinya. Itu yang pertama.
Kalau orang tersebut nggak tahu kalau dia sudah digibahi oleh kita, ya kita pelaku gibah dan korbannya nggak tahu, maka caranya dengan antum sebutkan kebaikan-kebaikan dia, perbaiki citra buruknya di majelis yang pernah kita gibahi. Kemudian kita minta Allah agar maafkan kita dan maafkan orang tersebut. Yang kedua, kalau orang tersebut sudah tahu gibahnya kita, gosipnya kita, maka saran kita untuk datangi dia, minta maaf secara langsung. Tentunya bukan dengan tangan kosong, jawab. Ada sedikit pembandis, ya kasih beberapa hadiah, ya supaya memang kita langsung dimaafkan. Karena cukup sulit untuk perkara antara manusia ke manusia ini cukup sulit untuk masuk surga. Lebih baik kita mungkin minta maaf, kita sambil memohon-mohon, gak masalah, kita kasih hadiah bertahap, gak langsung jadi tapi bertahap. Barakallahu fikum. Ini saja mungkin dari kami. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang adu domba, dan ini sering terjadi juga. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.